Oke, kita akan coba membahas hal lain lah ya. Jadi sebenarnya saya sudah membahas tentang apa namanya itu, eh apa webcam ya. Jadi pembahasan mengenai webcam yang nggak bisa keload pada CPNS 2024. Nah, sekarang saya akan coba untuk membahas hal lainnya. Nah, di sini saya membahas tentang mengapa propaganda itu penting pada era ini, yaitu era di mana informasi itu adalah sesuatu yang sangat penting, atau kita bisa sebut aja era digital lah. Jadi sebenarnya propaganda itu sudah sangat lama dipakai oleh banyak negara sih sebenarnya. Salah satunya itu ini ya, Adolf Hitler ya. Kemudian banyak sekali sih sebenarnya contohnya ya di sini ya. Propaganda contohnya propaganda Amerika, propaganda Jepang, propaganda apa namanya? Propaganda komunis itu juga maka kemudian banyak sekali sih sebenarnya propaganda itu sebenarnya. Jadi sebenarnya propaganda itu bukan hal yang buruk sih sebenarnya. Jadi propaganda itu adalah sebuah alat yang memang dipakai dan itu memang sangat ampuh ya untuk mempengaruhi opini publik sejak lama. Namun pada era saat ini dengan hadirnya digitalisasi ini atau era digital ini, pengaruh propaganda itu semakin luas dan mendalam. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa propaganda begitu sangat penting dalam era digital. Yang pertama adalah jangkauan yang luas ya. Jangkauan luas dan cepat. Media sosial itu banyak sekali platformnya ya. Contohnya Facebook, Twitter yang sekarang itu berganti nama menjadi X, Instagram, TikTok, YouTube. Jadi di sana itu memungkinkan kita untuk menyisipkan agenda-agenda kita atau pesan-pesan propaganda, dan di sana kita dapat menyebarkan dengan sangat mudah, sangat ke seluruh dunia. Dengan adanya teknologi yang namanya algoritma. Nah, algoritma ini adalah alat ya yang dipakai pada platform media sosial yang memang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, sehingga pesan-pesan tadi yang kita anggap propaganda tadi itu menarik perhatian kita, bahkan sifatnya itu ada yang provokatif, cenderung lebih banyak dilihat dan dibagikan. Kalau ada yang provokatif atau ada yang dia itu agak yang beda, itu kan ada banyak orang yang lihat dan ada banyak orang yang membagikannya. Itu satu ya, itu jangkauannya yang lebih luas dan cepat. Kemudian yang kedua adalah personalisasi pesan. Data atau informasi pengguna pada platform digital itu dapat dikumpulkannya. Jadi informasi pengguna dalam jumlah besar itu kemudian akan dipakai untuk menargetkan seseorang atau masa bukan masalah ya, masa, dengan pesan-pesan propaganda secara spesifik. Kemudian ada tambahan lagi yaitu iklan miru target. Jadi iklan atau ads propaganda ini dapat disesuaikan dengan minat, perilaku, demografi individu, sehingga pesan itu menjadi lebih relevan dan persuasif. Ini yang kedua ya, personalisasi pesan. Kemudian ada produksi konten yang mudah dan murah. Di zaman sekarang alat membuat konten seperti ini itu banyak dan murah ya, nggak murah-murah banget sih sebenarnya, tapi banyak dijual dan mudah untuk didapatkan ya. Nah, berbagai alat editing dari video, gambar itu sangat mudah ya dipakai dan memungkinkan siapapun untuk membuat konten propaganda dengan biaya yang relatif murah atau relatif rendah ya. Kemudian ada teknologi yang deepfake. Nah, ini adalah teknologi baru ya sebenarnya. Jadi deepfake ini sendiri itu memungkinkan kita orang yang ngebuat propaganda ini ngebuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan, sehingga sulit untuk dibedakan dari orangnya yang asli. Nah, ini adalah kecanggihan teknologi.
Ini yang ketiga, yaitu produksi konten yang mudah dan murah. Yang keempat adalah sulitnya untuk verifikasi informasi tersebut. Hoax dan disinformasi atau berita palsu itu sangat mudah ya untuk disebar ya. Berita palsu dan informasi salah dapat menyebar dengan sangat cepat di media digital saat ini, yang membuat kita itu susah untuk membedakan antara fakta dan fiksi dari informasi tersebut. Jadi entah itu fiksi atau karangan bekas, kita nggak tahu. Kemudian ada filter bubble. Jadi filter bubble atau algoritma yang saat ini dipakai ini itu dapat menciptakan pengguna hanya terpapar informasi sesuai dengan pandangan mereka. Contohnya ada pandangannya itu ekstremis, kemudian ada pandangannya yang apalah gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan ya. Jadi di sini dia akan memperkuat bias dan mempermudah manipulasi. Lainnya yaitu empatnya, sulitnya verifikasi informasi tersebut. Kemudian yang kelima ada pengaruh pada pembentukan opini. Polarisasi ini atau propaganda dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat, ngebuat kelompok-kelompok yang berbeda itu semakin sulit untuk menemukan titik temu. Jadi dia di sini itu bakalan susah ya, karena orang sudah terpolarisasi ya, sudah terbentuk ya, sih sangat susah untuk atau menemukan titik temu tersebut. Kemudian ada manipulasi pilihan. Propaganda itu dapat dipakai untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum dengan cara menyebarkan informasi yang salah tentang calon atau partai tertentu. Nah ini ya, yaitu yang kelima, yaitu pengaruh pada opini. Dan lanjut ke sini, yaitu dampak negatif propaganda. Dampak negatif propaganda itu adalah yang pertama, pemecahan sosial. Jadi propaganda itu dapat membuat perpecahan dan konflik dalam masyarakat, di kubu-kubu, A, B, berantem seperti itu. Jadi kayak zaman dulu saat virus datang Indonesia, yaitu kita berlomba ini propaganda. Kemudian kita juga dapat masalah kedua, itu kerugian ekonomi. Nah, propaganda ini dapat merusak reputasi suatu negara, perusahaan, bahkan orangnya pun itu bisa dirusak. Jadi dia menyebabkan ekonomi yang sangat signifikan ya. Bisa dia jadi tidak bisa jualan gitu, nggak bisa ketemu orang, karena ada orang yang memang bentrangnya sih, dia itu menculik orang untuk gak bertemu dengan orang ini. Nah, itu. Kemudian diskriminasi. Jadi propaganda dapat dipakai untuk menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi ya. Jadi dia itu udah mayoritas didiskriminasi lagi ya. Ya udah, dia jadi debu. Cara mencegah pengaruh propaganda yaitu yang pertama adalah meningkatkan literasi atau belajarlah. Jadi dengan kita punya bekal belajar atau literasi atau baca ini, kita itu membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Nah di sini memang berpikir kritis itu penting. Kemudian mempromosikan sumber berita yang kredibel dengan mendukung media yang bidang tinggi akurasi dan independensi. Jadi dia itu berdiri dan dia akurasi dari berita yang dia berikan itu sangat akurat. Kemudian menerapkan regulasi yang tepat bagi pemerintah ya. Jadi dia si pemerintah ini akan membuat kebijakan yang mengatur pengguna platform apapun itu dan memerangi penyebaran informasi. Itu sangat penting ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran akan bahayanya propaganda dan melakukan kampanye edukasi untuk masyarakat. Ini adalah yang sangat penting ya di saat ini ya, di era digital saat ini. Oke, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan tentang propaganda di era digital. Kita ketemu Pak Kumis ya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Terima kasih.